Dewa United akan menantang tuan rumah Persib Bandung dalam laga grup B Piala Presiden 2025. Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat. Laga ini diprediksi bakal berlangsung seru dan menarik karena kedua tim berstatus sebagai runner-up dan juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Pertemuan ini juga jadi panggung emosional bagi dua pemain Dewa United, Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Nick Kuipers dan Edo Febriansah seperti diketahui sebelumnya memperkuat Persib Bandung, dan punya andil besar dalam meraih dua titel juara BRI Liga 1 2023/2024 dan 2024/2025. Asisten pelatih Dewa United, Firman Utina, memahami bagaimana perasaan Bobotoh setelah ditinggal dua pemain idolanya. Namun, ia yakin Bobotoh bisa mengerti dengan situasi yang terjadi. Ex-kapten timnas Indonesia ini berharap pertandingan nanti tidak tertuju kepada dua sosok tersebut, tetapi untuk melihat kekuatan kedua tim. Apalagi, kedua tim banyak mendatangkan pemain-pemain baru musim ini. Hadapi tim Nick dan Edo, Ramon Tanque masuk line-up Persib versus Dewa United di Piala Presiden. Pemain baru Persib Ramon Tanque telah gabung latihan. Dia memulai latihan perdana bersama Maung Bandung. Ramon Tanque berpeluang masuk line-up Persib versus Dewa United pada laga grup B Piala Presiden 2025. Meski baru bergabung latihan, tidak menutup kemungkinan pelatih Persib Bojan Hodak menurunkannya sejak awal pertandingan. Namun, jika tak masuk line-up Persib, Ramon Tanque berpeluang diturunkan sebagai pemain pengganti. Diprediksi, Bojan Hodak bakal menurunkan pemain baru yang belum mendapat menit bermain pada laga melawan Port FC. Pada pertandingan menghadapi Port FC, penjaga gawang baru Persib Bandung Adam Pribek masuk daftar susunan pemain. Namun, penjaga gawang kelahiran Inggris itu hanya menghuni bangku cadangan. Berikutnya, Ramon Tanque tak masuk ke dalam daftar susunan pemain Persib karena baru datang ke kota Bandung. Kemudian, Julio Cesar absen pada pertandingan menghadapi Port FC karena belum tiba di kota Bandung. Jadi, terdapat 3 pemain baru Persib yang absen pada laga perdana grup B Piala Presiden 2025. Sedangkan, 8 pemain baru Persib lainnya telah mendapat kesempatan tampil di hadapan Bobotoh. Hamra Hehanusa, Dewangga, Sadil Ramdhani, Luciano Goikokea, William dan William Marcilio diturunkan sejak awal pertandingan. Sementara itu, Berguinho dan Patricio Matricardi keduanya tampil menghadapi Port FC pada saat laga memasuki babak kedua. Kembali lagi ke pertandingan kedua grup B. Diprediksi, line-up Persib tidak akan jauh berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Bojan Hodak berpotensi menurunkan separuh pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer tahun 2025 sampai tahun 2026. Hitung-hitungan Persib Bandung lolos final Piala Presiden 2025 setelah kalah 0-2 dari Port FC. Setelah kalah dari Port FC, kemenangan wajib diraih Persib di laga terakhir grup B. Persib Bandung wajib merangsek ke puncak klasemen. Kini, pasukan Bojan Hodak tengah terpuruk di dasar klasemen. Kekalahan ini membuat Persib terpuruk di dasar klasemen sementara grup B Piala Presiden 2025. Mereka masih catatkan 0 poin. Port FC pun langsung pimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Dewa United, mereka yang belum melakoni laga perdana grup B, masih bertengger di urutan kedua. Meski kalah, Persib masih punya peluang lolos ke final Piala Presiden 2025. Diketahui, juara grup B yang nantinya akan melesat ke partai puncak. Sementara tim peringkat 2 akan perebutkan tempat ketiga. Untuk bisa lolos ke final Persib wajib menang di 1 laga tersisa. Mereka akan hadapi Dewa United di laga kedua grup B. Jika ingin lebih aman, Persib wajib menang dengan skor besar atas Dewa United. Pasalnya nanti, jika poin ketiga tim di grup B sama, selisih poin akan menentukan. Menarik kini menantikan aksi Persib menghadapi Dewa United. Ahmad Jufriyanto alami patah tulang rusuk akibat benturan keras di laga Persib versus Port FC. Jupe, pemain bernomor punggung 16 itu, harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-6 setelah terlibat benturan keras dengan pemain Port FC, Brian Vargas. Insiden itu langsung membuat Jupe terkapar dan memaksa tim medis masuk untuk memberikan pertolongan pertama. Dengan kondisi yang tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan, Jupe akhirnya ditanduk keluar lapangan dan digantikan oleh Febri Haryadi. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 2 ruas tulang rusuk di sisi kiri yang patah. Tim medis Persib Bandung masih menunggu hasil ronsen lanjutan X-ray guna memastikan penanganan terbaik yang harus diambil. Cedera ini tentu menjadi pukulan berat bagi Persib yang sedang berjuang membangun performa di ajang pramusim. Terlebih lagi, lini pertahanan Maung Bandung baru mendatangkan beberapa pemain-pemain baru. Belum jelas berapa lama Jupe harus beristirahat. Namun, yang pasti, tim besutan Bojan Hodak ini harus tetap bersiap untuk melanjutkan Piala Presiden 2025 dan membentuk skema terbaiknya untuk persiapan Liga 1 2025/2026 serta AFC Champions League 2. Maung Bandung akan kembali bertanding kontra Dewa United Banten FC. Zulkifli tak mau berpuas diri. Penampilan pemain muda Persib, Zulkifli Lukmansyah pada laga pembuka grup A Piala Presiden 2025 kontra Port FC, cukup mencuri perhatian publik. Banyak orang bilang, penampilannya di sisi kiri penyerangan Persib cukup menjanjikan. Pemuda kelahiran tanggal 9 Agustus tahun 2006 ini mendapat banyak sorotan karena penampilannya sebagai starter cukup lugas dan percaya diri. Kendati demikian, Zulkifli enggan berpuas diri. Ia mengaku masih harus terus memperbaiki diri untuk benar-benar mendapatkan kesempatan bermain di skuad inti Pangeran Biru. Alhamdulillah saya dikasih menit bermain oleh Coach Bojan Hodak. Tapi, Zul merasa belum bisa memberikan yang terbaik dan pasti kedepannya akan terus berlatih lebih keras serta terus berproses, ujar Zulkifli. Kekalahan yang diderita Persib pada laga kemarin tidak menjadikan pemain dengan nomor punggung 73 ini sebagai hal yang negatif. Mengenai hasil pertandingan, mungkin pelatih juga ingin melihat proses kita yang sedang persiapkan untuk kompetisi dan di Asia nanti. Jadi terus berproses, hasil hari ini bukan jadi satu acuan khusus. Pelatih kiper Persib, Mario Djordjic memberikan penilaian positif untuk anak asuhnya. Saat ini, Persib memiliki 4 penjaga gawang yaitu Adam Pribek, Teja Paku Alam, Muhammad Fitrah Maulana, dan Raka Syafaka. Saya pikir mereka sangat bagus. Kita semua masih punya ruang untuk berkembang, baik saya sendiri maupun mereka, kata Djordjic. Terkait 2 kiper muda, yaitu Fitrah dan Raka, Djordjic percaya, keduanya akan berkembang. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk perkembangan kedua penjaga gawang muda tersebut. Sebagai pelatih, dia percaya Raka dan Fitrah punya cara sendiri untuk mengembangkan kemampuannya. Kami memang punya cara masing-masing, karena tidak semua orang itu sama. Begitu juga dengan para kiper. Setiap dari mereka punya cara sendiri. Saya harus melihat dari mana masalah mereka berasal. Itu tugas saya, untuk menyelesaikan solusi atau masalah tersebut, ucapnya.